wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Novriani dari jurusan Hukum Tata Negara UIN Suskaryau semester 6. Nah, di sini saya akan menjelaskan etika profesi hukum yang mana dengan dibuatnya video ini sebagai syarat ujian tengah semester mata kuliah etika profesi hukum yang dibimbing oleh Bapak Hamler SH MKM. Nah, pengertian etika di dalam bahasa Inggris disebut etik, yang mengandung arti ilmu tentang kesusilaan yang menentukan bagaimana patutnya manusia hidup dalam masyarakat, ilmu tentang apa yang baik dan buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral. Kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Secara etimologis, etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang berarti kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap. Aristoteles adalah filsuf pertama yang berbicara tentang etika secara kritis, reflektif, dan komprehensif. Aristoteles pula filsuf pertama yang menempatkan etika sebagai cabang filsafat tersendiri. Aristoteles dalam konteks ini lebih menyoal tentang hidup yang baik dan bagaimana pula mencapai hidup yang baik itu, yakni hidup yang bermutu atau bermakna ketika manusia itu mencapai apa yang menjadi tujuan hidupnya. Selanjutnya, pengertian profesi. Profesi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian seperti keterampilan, kejuruan, dan sebagainya. Jenis profesi yang dikenal antara lain profesi hukum, profesi bisnis, profesi kedokteran, profesi pendidikan, yaitu guru ataupun dosen. Nah, selanjutnya etika profesi. Apa itu etika profesi? Etika profesi adalah bagian dari etika sosial, yaitu filsafat atau pemikiran kritis rasional tentang kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai anggota umat manusia. Untuk melaksanakan profesi yang luhur itu, secara baik dituntut moralitas yang tinggi dari pelakunya. 3 ciri moralitas yang tinggi itu adalah: pertama, berani berbuat dengan bertekad untuk bertindak sesuai dengan tuntutan profesi, yang kedua sadar akan kewajibannya, dan yang ketiga memiliki idealisme yang tinggi. Selanjutnya, pengertian etika profesi hukum. Dari hasil uraian yang kita jelaskan tadi merumuskan bahwa tentang pengertian etika profesi hukum itu sebagai ilmu tentang kesusilaan, tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan yang patut dikerjakan seseorang dalam jabatannya sebagai pelaksana hukum dari hukum yang berlaku dalam suatu negara. Sesuai dengan keperluan hukum bagi masyarakat Indonesia dewasa ini, dikenal beberapa subjek hukum berpredikat profesi hukum, yaitu polisi, jurnalis, penasihat hukum, yaitu advokat, pengacara, notaris. Nah, seluruh sektor kehidupan, aktivitas, pola hidup, berpolitik baik dalam lingkungan mikro maupun makro harus selalu berlandaskan nilai-nilai etika. Urgensi etika adalah yang pertama dengan dipakainya etika dalam sektor kehidupan manusia baik mikro maupun makro diharapkan dapat terwujud pengendalian, pengawasan, dan penyesuaian sesuai dengan paduan etika yang wajib dipijaki. Nah, yang kedua, terjadinya tertib kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, dapat ditegakkan nilai-nilai dan advokasi kemanusiaan, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Yang keempat, dapat ditegakkannya keinginan hidup manusia. Yang kelima, dapat dihindarkan terjadinya free fight competition dan abuse competition. Nah, yang terakhir yang dapat ditambahkan adalah penjagaan agar tetap berpegang teguh pada norma-norma moral yang berlaku dalam masyarakat sehingga tatanan kehidupan dapat berlangsung dengan baik. Berlandaskan pada pengertian dan urgensi etika, maka dapat diperoleh suatu deskripsi umum bahwa ada titik temu antara etika dengan hukum. Keduanya memiliki kesamaan substansial dan orientasi terhadap kepentingan dan tata kehidupan manusia. Dalam hal ini, etika menekankan pembicaraannya pada konstitusi soal baik buruknya perilaku manusia. Perbuatan manusia dapat disebut baik, arif, dan bijak bila mana ada ketentuan secara normatif yang merumuskan bahwa hal itu bertentangan dengan pesan-pesan etika. Begitupun seorang dapat disebut melanggar etika bila mana sebelumnya dalam kaidah-kaidah etika memang menyebutkan demikian. Sementara keterkaitannya dengan hukum, Paul Scholten menyebutkan baik hukum maupun etika kedua-duanya mengatur perbuatan-perbuatan manusia sebagai manusia, yaitu ada aturan
aturan yang mengharuskan untuk diikuti, sedangkan di sisi lain ada aturan yang melarang seseorang menjalankan sesuatu kegiatan, misalnya yang merugikan dan melanggar hak-hak orang lain. Pendapat Scholten menunjukkan bahwa titik temu antara etika dengan hukum terletak pada muatan substansinya yang mengatur tentang perilaku-perilaku manusia. Apa yang dilakukan oleh manusia selalu mendapatkan koreksi dari ketentuan-ketentuan hukum dan etika yang menentukan. Ada keharusan, perintah dan larangan serta sanksi-sanksi. Nah, itulah tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai etika profesi hukum. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.